Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Cacin dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menjelajahi sistem menu kamera Sony yang baru, yaitu yang ada di kamera Sony A7S Mark III. Kenapa ini penting? Karena saya merasa sistem menu ini akan diaplikasikan oleh Sony ke kamera-kamera yang baru, ya. Mungkin nanti ada keluar Sony A7 Mark IV, ataupun ada kamera-kamera yang seri A6000-an yang sensornya APS-C ini. Semuanya akan menggunakan sistem menu yang baru. Kalau kita ngomongin tentang sistem menunya Sony, sebenarnya sudah melalui proses evolusi yang cukup panjang. Sejak kurang lebih dari 10 tahun yang lalu, yaitu di kamera Sony DSLR yang namanya Sony Alpha 100. Menunya sangat berbeda dengan yang digunakan saat ini. Kemudian di zamannya mirrorless, pertama kali Sony mengeluarkan kamera dengan brand NEX NEX. Itu ada Sony NEX yang ketiga dan Sony NEX 5. Nah, itu menunya juga berbeda, itu sangat simpel, ditujukan kepada para pemula dan hobi. Di tahun 2014, Sony memutuskan untuk tidak melanjutkan brand yang NEX-nya lagi. Jadi semua kamera mirrorless Sony, semuanya menggunakan brand yang sama, yaitu Sony Alpha. Nah, di Sony Alpha sendiri, waktu tahun 2014, ada dua kamera yang diluncurkan, yaitu Sony Alpha 5000 dan A6000 yang saya pegang ini. Kamera ini menggunakan sistem menu yang sangat berbeda dari sebelumnya, lebih profesional, lebih teratur, dengan menggunakan sistem kategorinya berada di atas, kemudian menu-menu itemnya berada di bawah. Seiring dengan perjalanan waktu, kamera-kamera Sony yang baru terus bermunculan dan semakin canggih. Bukan hanya untuk foto, tapi banyak juga yang menggunakan kamera Sony untuk video, dan fitur-fitur videonya tambah banyak. Makanya menu-menu itemnya juga tambah banyak. Dan juga sistem autofokusnya semakin canggih dan setting-setting untuk autofokus makin banyak juga. Sehingga ya istilahnya menu-menuhin banyak sekali halaman-halamannya. Nah, selanjutnya setelah beberapa tahun tentunya banyak keluhan untuk pengguna Sony Alpha itu sendiri. Kenapa? Karena menu-menunya banyak banget sehingga untuk menemukan menu item itu kadang-kadang susah, tercampur baur dan banyak sekali. Diperlukan sistem menu yang lebih terkategorisasikan lagi karena semakin rumit ya seperti itu. Dan kemudian yang kelemahan utama yang sistem yang sampai sekarang masih digunakan ya, A6000-an sampai A7R Mark IV, ya itu adalah tidak bisa touchscreen. Jadi touchscreen-nya hanya berguna untuk mengubah area fokus saja. Tapi kalau udah sampai di menu, kita mau touch untuk mempercepat proses itu tidak ada. Jadi kita harus pakai joystick atau kita roll atau pakai tombol atas bawah kanan kiri ini untuk navigasi. Kadang-kadang jadi agak sedikit lambat. Nah, makanya itu saya cukup gembira karena di tahun 2020 ini Sony akhirnya mendesain ulang ya sistem menunya menjadi yang sekarang ini yang ada di Sony A7S Mark III ini. Nah, yuk kita jelajahi kira-kira menu baru ini seperti apa. Oke teman-teman, kita langsung aja lihat menunya seperti apa. Kita pencet menu, dan kalau kita lihat menunya sangat berbeda dengan kamera Sony Alpha yang lain karena kategorinya sekarang ada di sebelah kiri ya. Nah, ada kode warnanya juga untuk memudahkan kita untuk mencari fitur atau menu itemnya. Nah, yang paling atas ini kita langsung ketemu dengan My Menu Setting, di mana kita bisa daftarkan menu-menu item yang sering kita ganti. Menurut saya ini bagus banget sih, karena sebagai kamera yang sangat canggih ya, banyak settingnya, kadang-kadang agak repot kalau kita harus cari menu item sampai ke subkategori. Jadi kita bisa daftarkan beberapa yang kita sering ganti. Jadi di lapangan lebih cepat. Contohnya kita langsung add item aja. Nah, kita bisa cari fungsi apa yang kita sering ganti. Contohnya misalnya saya sering ganti image stabilization, steady shot ya, on atau off. Saya bisa add ke My Menu 1, ada pilihannya sampai My Menunya cukup banyak ya, setnya lumayan banget. Kita bisa add to this location. Udah, ini kita bisa balik
kita bisa lihat ternyata steady shot-nya sudah ada di main menu 1. Kita bisa tambahin lagi dan tentunya kita bisa delete kalau kita sudah tidak sering menggunakannya ya, seperti itu. Oke, kita mulai jelajahin ya menu-menunya. Di sini di bawah main menu ada shooting menu. Ini adalah kita pakai shooting manual ya, mode manual. Nah, kita pencet kanan. Di sini kita uniknya kita bisa ngintip nih di bagian sininya itu adalah isi dari menunya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke subkategori, kita bisa lihat apa saja yang ada di dalam sehingga mempercepat ya. Daripada kita udah masuk terus ternyata menu itemnya tidak ada di kategori itu, kan bolak-balik jadinya. Jadi itu sesuatu yang positif juga menurut saya. Ya tentunya menu di Sony seperti biasa banyak ya, apalagi ini kamera Sony A7S Mark III yang canggih. Di sini ada pilihannya, kita mau shoot JPEG atau HEIF. Nah kalau kita nggak tahu nih HEIF ini apa, ini menariknya kita juga bisa minta tolong nih bantuan untuk penjelasannya. Kita bisa pencet tombol tong sampah atau C4 di sini, nanti akan dijelaskan HEIF itu apa. Ya lumayan lah, keterangannya sih memang tidak lengkap-lengkap banget, cuman setidaknya memberikan sedikit keterangan lah apa gitu ya HEIF itu, ya kan? JPEG misalnya, ya. Keterangannya sangat singkat sih. Nah kedepannya mudah-mudahan Sony nambahin keterangannya JPEG itu lebih jelas lagi. Oke, kita bisa lanjutkan ke bawah misalnya. Ya, di sini nomor 7 image stabilization, ternyata di bawahnya lagi masih ada pilihan ya, ada panahnya. Jadi lumayan banyak juga yang kita bisa pilih. Kemudian kita explore ke bawah. Ini ada exposure, ada metering. Saya juga ketemu satu fungsi metering yang lumayan menarik di sini. Kita pencet kanan, di sini ada yang namanya face priority. Jadi kalau kita pakai multi metering, kita bisa pilih metering itu mengutamakan wajah. Jadi wajahnya itu terang gelapnya lebih terkontrol, ya tidak terlalu terang atau gelap. Nah kita baliknya menekan menu lagi nih, ya seperti ini. Terus bisa menggunakan joystick atau panah juga untuk navigasinya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita ke bawah lagi. Di sini ada color tone. Di color tone ini ada beberapa menu item. Salah satunya yang menarik yang di A7S Mark III Creative Look di sini. Creative Look ini kalau saya ke kanan kita bisa lihat ada kode-kodenya ya. Kalau kita lihat, nah kode-kode ini sebenarnya ada singkatannya. Misalnya yang paling atas ini ST itu standar, PT, potret, dan sebagainya. Saya juga agak sebenarnya bingung sih, kenapa nggak langsung tulis saja standar ya. Kenapa disingkat seperti ini. Tapi yang berbeda dari Creative Style adalah di sini pilihannya itu banyak. Ada contrast, highlight, shadow, fade, saturation, dan sharpness. Ya, untuk sharpness juga ada beberapa pilihan nih, sharpness range, sama clarity. Clarity itu sebenarnya mengatur sharpness dan juga mengatur kontras ya. Jadi lumayan banget, jadi pilihannya jadi banyak. Yang sebelumnya itu kan Creative Style sangat terbatas pilihannya. Oke, kita bisa balik lagi. Dan kalau picture profile ya tentunya ini lebih ke untuk merekam video ya. Ini banyak profile yang kita bisa pilih, dan di dalamnya tentunya kita bisa set misalnya mau menggunakan gamma yang seperti apa, S-Log gamma 2 atau 3 misalnya. Oke, di bawahnya kita lihat ada kategori autofocus dan manual focus. Seperti kita ketahui kalau kamera Sony Alpha itu memang pengaturan autofokusnya itu banyak ya, karena cukup canggih sekali sebenarnya, apalagi A7S Mark III ini. Dan tentunya mungkin kamera-kamera ke depannya Sony kayak A7 Mark IV itu mungkin juga akan kompleks sekali. Nah, di sini kita bisa lihat, kita bisa tentuin fokus mode-nya seperti apa, ya kan? Kemudian fokus areanya kita bisa pilih juga. Ini banyak sekali yang kita bisa pilih tentunya. Dan yang menarik mungkin ya di sini
ada face and eye detection ya, kita bisa pilih di sini. Dan di kamera ini ada pilihan juga, ada human atau animal yang kita bisa pilih. Dan kita bisa pilih matanya mau sebelah kiri atau kanan atau auto. Kalau auto dia akan memilih yang terdekat dengan kamera. Oke, selanjutnya di bawahnya ada kategori playback. Ini untuk mengatur apa yang sudah kita rekam ya, gambar-gambar yang sudah kita foto. Dan di bawahnya lagi ada urusan soal WiFi ya. Tentunya ini juga penting bagi teman-teman yang ingin langsung mengirimkan foto-fotonya ke ponsel ya. Dan yang paling bawah adalah setup. Ya, di sini setup menu itu bentuknya ikonnya itu koper. Kita bisa pilih untuk mengganti-ganti setting dari kamera itu sendiri seperti tanggal dan sebagainya. Kita bisa ganti di sini. Dan di sini juga kita bisa mengganti misalnya tombol-tombol ya. Kita lihat kita bisa ganti tombol-tombol apa di sini. Operation, customize, kemudian custom key setting. Nah, di sini kita bisa tentuin tombol-tombol apa yang kita mau ganti ya. Tombol 1, 2. Ini fungsi-fungsinya default, tapi kita bisa ganti sesuai dengan kebiasaan kita dan kebutuhan kita itu apa ya. Enaknya di sini sudah ada ilustrasi posisinya. Jadi memudahkan ya untuk kita mengganti dan mengurangi kesalahan ya. Oke, seperti itu. Ya, kita bisa pilih banyak sekali yang kita tentunya bisa pilih ya untuk sebagai fungsi ya untuk kustomisasi tombolnya. Oke. Custom key setting ini juga dibedakan antara foto dan video. Ada ikonnya di sini. Jadi untuk video, di mode video itu fungsinya bisa berbeda lagi. Ya, kita bisa programkan untuk follow yang custom yang biasa atau kita tentuin sesuatu yang sangat berbeda. Ya, di sini ada pilihan-pilihan yang ya mungkin kalau untuk video memang fungsi yang kita perlukan kan berbeda. Jadi bisa sangat dikustomisasi nih. Kalau kita udah kustomisasi seperti ini mungkin kita jarang harus masuk ke menu lagi. Nah, ini sesuatu yang penting untuk kita set. Nah, setnya seperti apa? Itu setiap fotografer atau videografer tentunya akan sangat berbeda. Untuk menu functionnya, untuk quick menunya ini kita sama ya dengan kamera Sony Alpha yang lain. Kita pencet Fn. Nah, ini kita bisa daftarkan juga nih kalau kita nggak setuju sama defaultnya. Kita misalnya jarang mengubah white balance, ya udah kita bisa ganti dengan yang lain. Dan yang menariknya di kamera A7S Mark III ini LCD-nya juga sudah touchscreen. Jadi saya bisa langsung touch misalnya sini. Saya bisa ganti, kita bisa scroll seperti ini. Ini baru pertama kali nih di kamera Sony Alpha karena sebelum-sebelumnya itu kita nggak bisa touchscreen untuk menu, hanya bisa touchscreen untuk mengganti area fokus. Ya, ini. Kemudian di dalam menu juga saya juga bisa touchscreen, jadi bisa sangat cepat. Misalnya kita mau ini langsung kita loncat ke dalam, misalnya file format, kita langsung bisa touchscreen seperti ini, langsung bisa touchscreen. Jadi ini sangat bagus sekali mengejar ketinggalan Sony dari kamera yang lain ya, merek yang lain yang sudah bisa touch menu ya. Memang nggak terlalu banyak kamera-kamera yang bisa touch menu langsung, tapi ini keren banget menurut saya yang menu ini. Dan juga saya senang dengan pilihan fontnya karena fontnya ini lebih kecil sehingga lebih muat banyak tulisannya. Kalau fontnya gede, apalagi lebar-lebar, otomatis boros tempat. Kalau ini kan kita bisa lihat dengan jelas dan fontnya itu tidak terdistorsi juga, tidak jadi terkompres ataupun jadi kesannya lebar. Jadi asik karena
font yang dipilih itu adalah font yang tipenya condense, jadi agak sedikit rapat. Jadi bagus lah. Soalnya kalau istilah di sini di menu item ini kan itu kadang-kadang panjang-panjang banget ya istilah teknis. Jadi memang perlu font yang lebih rapat supaya bisa muat banyak. Ya, itulah kurang lebih impresi saya terhadap menu baru di Sony Alpha 7S Mark III. Menu di kamera ini juga akan berubah kalau misalnya kita ubah ke mode video. Saat kita ubah ke mode video, maka kalau kita pencet menunya di sini, yaitu pilihannya akan berbeda ya. Kita lihat di sini pilihannya, image quality-nya tidak ada pilihan mau JPEG atau RAW misalnya, tapi pilihannya langsung ke file format untuk video. Kita mau pilih yang apa nih ya, yang 4K, HS, atau yang all intra atau long job. Itu di sini bisa movie settingnya seperti apa, frame rate-nya misalnya, jadi lebih direct ya, jadi tidak kecampur-campur seperti kamera Sony Alpha sebelumnya. Sepertinya untuk video maupun foto itu gabung jadi satu, jadi banyak banget. Jadi untuk menemukan satu setting itu kita kadang-kadang kesulitan, halamannya jadi terlalu banyak ya. Oke, nah di video ini juga untuk menu autofocusnya juga ada perbedaan saya lihat. Ya tentunya ada yang sama seperti Face Eye Detection, tapi juga ada focus area, ini sama. Tapi kalau di AF/MF-nya di sini ada sesuatu yang berbeda, yaitu adanya AF Transition Speed dan Sensitivity. Ini termasuk cukup baru saya rasa ya. Ini hanya untuk video, kita bisa mengatur seberapa sensitif autofokusnya untuk berpindah dan seberapa cepat. Karena dalam video kadang-kadang kita mau transisi autofokus yang agak lambat, kadang agak cepat. Kalau di foto biasanya kita maunya secepat mungkin supaya perpindahannya itu bisa lock fokus dengan cepat. Sedangkan kalau video kadang-kadang untuk keperluan artistik kita maunya agak sedikit pelan ya. Kita bisa atur speednya, misalnya kita lambatkan seperti ini kalau kita mau. Oke. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan suka ya dengan sistem menunya Sony yang baru ini, karena kemungkinan akan digunakan untuk kamera-kamera baru Sony yang mendatang. Nah, saya sendiri menyambut baik dengan sistem menu baru ini karena lebih mudah menemukan menu item yang saya inginkan karena sudah terkategorisasikan dengan baik. Dan selain itu adanya touchscreen, jadi memudahkan saya untuk pindah dari menu yang satu ke menu yang lain, kategori satu ke kategori yang lain. Tapi ada juga yang saya kurang suka ya dengan sistem menu baru ini, yaitu dengan penamaannya sebenarnya. Contohnya misalnya creative look misalnya. Di dalamnya ada pilihan misalnya ST, VV, itu sepertinya singkatan dari standar, vivid dan sebagainya. Kenapa nggak langsung ditulis aja seperti itu? Dengan menggunakan istilah-istilahnya terlalu teknis, tentunya untuk fotografer pemula atau yang tidak terlalu familiar dengan Sony akan kebingungan sebenarnya ini apa gitu. Jadi menurut saya nama-nama istilahnya sebaiknya mungkin menggunakan yang bukan teknis tapi lebih mudah dimengerti oleh orang awam, terutama fotografer. Kemudian yang saya suka sebenarnya adalah adanya help ya. Jadi kalau kita nggak tahu ini sebenarnya menu item ini apa, kita bisa tekan tombol tong sampah atau C4, nanti ada muncul deskripsi singkat. Tapi menurut saya untuk kebanyakan menu item deskripsinya terlalu singkat dan kurang jelas, ya cuma satu kalimat atau dua kalimat dan tidak terlalu menjelaskan secara rinci. Jadi mudah-mudahan kedepannya deskripsi untuk help itu lebih lengkap lagi ya. Dan kemudian khusus untuk kamera Sony A7S Mark III ini saya mendapati operasi untuk ke menunya itu saya harus menggunakan dua tangan seperti yang teman-teman lihat di peragaan tadi ya. Saya harus menekan tombol menu, tombol menunya ada di sebelah kiri ya, jadi tombol-tombol yang lain semuanya ada di sebelah kanan. Jadi mau nggak mau untuk operasi menu untuk A7S Mark III ini saya harus menggunakan dua tangan.
Kalau misalnya menunya mungkin di sebelah posisi kanan, itu sepertinya lebih enak. Paling gitu aja sih pengalaman saya dengan menu baru dari Sony. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang mempertimbangkan untuk membeli kamera Sony Alpha 7S Mark III ini, atau mungkin di kamera-kamera Sony yang mendatang. Oke, sampai jumpa lagi di video yang lain. Bye-bye!